Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengabarkan bahawa kelak di masa yang akan datang, umat Islam akan berada dalam keadaan yang sedemikian buruknya, sehingga umat Islam pada saat itu diumpamakan bagai laksana makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang merebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Rasul menjawab, bahkan kalian lebih banyak. Namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa alwahan itu? Nabi SAW berkata, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW memprediksi bahawa akan tiba suatu masa di mana orang-orang beriman akan menjadi kumpulan manusia yang menjadi rebutan umat lainnya. Mereka akan mengalami keadaan yang sedemikian memprihatinkan, sehingga diumpamakan seperti suatu porsi makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsa. Pada masa itu kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Mereka telah diliputi oleh kehinaan akibat ulah mereka sendiri. Bukan suatu hal yang mustahil di mana umat agama lain yang jumlahnya lebih sedikit dibanding umat Islam akan mengalahkan umat Islam yang memiliki populasi lebih banyak. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Keburukan apa yang sudah terlihat pada umat akhir zaman? Pada saat umat Islam dalam keadaan carut marut di fase ini, semakin banyak kita jumpai umat Islam yang melupakan hal kematian, sehingga kita dengan mudah melihat sebagian mereka mengembangkan ambisi dan kecintaannya terhadap berbagai keberhasilan duniawi dengan cara-cara yang haram, seolah-olah semua itu dapat mereka nikmati selamanya. Mereka mengejarnya sedemikian rupa sehingga menjadi sangat mirip dengan apa yang dilakukan kaum kufar yang memang tidak mengimani adanya kehidupan sesudah kematian. Bahkan dengan kelakuan mereka yang sangat berambisi seperti yang dilakukan kaum kufar, sehingga kita menjadi malu sendiri jika melihat kelakuan mereka. Namun sebaliknya, orang yang banyak mengingat kematian, dia mengindikasikan bahwa dirinya rindu berjumpa dengan Allah. Sebab kematian adalah saat di mana awalnya seseorang kembali kepada Allah, dan Allah akan suka berjumpa dengan orang yang memang suka berjumpa dengan Allah. Sebaliknya, Allah enggan berjumpa dengan seseorang yang memang asalnya juga tidak suka berjumpa dengan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci perjumpaannya dengan Allah, maka Allah akan benci pula berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Di fase sekarang ini kita juga melihat para pemimpin di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim justru memiliki rasa segan dan takut terhadap para pemimpin kalangan kaum kufar. Hanya sebagian kecil pemimpin negara yang berani mengkritik perbuatan yang dilakukan para penguasa kaum kufar. Padahal Allah mengabarkan kaum muslimin sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya di tengah manusia lainnya jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Pada masa umat Islam sudah terlihat lemah, maka kuantitas umat Islam yang besar tidak dapat menutupi kelemahan kualitas, sehingga Nabi SAW mengumpamakan mereka seperti buih mengapung. Coba perhatikan tabiat buih di tepi pantai. Buihlah yang paling terlihat dan jumlahnya juga sangat banyak saat ombak sedang bergulung. Namun buih juga yang paling pertama menghilang saat angin berhembus lalu menghempaskannya ke udara. Apa yang melatar belakangi umat Islam menjadi lemah dan hilangnya kemuliaan? Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwahan itu? Nabi SAW berkata, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Dawud. Penyakit alwahan merupakan penyakit yang sangat dominan fase ini yang menjangkiti umat manusia, termasuk umat Islam sendiri. Tanpa kita sadari, kita sedang menjalani era paling kelam dalam sejarah Islam, di mana kaum kufar sedang mendapat giliran mengarahkan dan menguasai umat manusia sedunia.
maka konsep hidup kaum kufar itulah yang mewarnai kehidupan manusia pada umumnya tanpa kecuali umat Islam. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Kaum kufar tidak mengenal dan meyakini adanya kehidupan selain di dunia yang fana ini. Mereka sangat peduli dengan kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan di dunia. Mereka menyangka bahwa dunia merupakan kehidupan yang final, sehingga mereka mati-matian berjuang untuk meraih segala target keberhasilan duniawi sambil tidak peduli dengan keberhasilan di akhirat. Nabi SAW mengisyaratkan jika umat Islam dalam keadaan lemah, maka salah satu indikator utamanya ialah rasa gentar akan hilang di dalam dada musuh saat menghadapi umat Islam. Artinya Nabi SAW lebih menyukai umat Islam senantiasa berwibawa di hadapan pemimpin kaum kufar, sehingga mereka segan dan takut terhadap pemimpin maupun umat Islam. Semua hal yang telah diperlihatkan oleh kaum kufar, yaitu mengejar dunia meninggalkan akhirat, itu merupakan suatu konsep fata morgana yang bersifat fana. Sedangkan segenap kebahagiaan dan penderitaan bersifat sejati dan abadi hanya akan didapati di akhirat kelak. Dewasa ini sudah mulai bermunculan saudara muslim kita yang akhirnya mengejar dunia sedemikian seriusnya, namun bermain-main dalam mengejar akhirat. Padahal Allah justru menggambarkan bahwa di dunia segala sesuatunya seharusnya tidak diambil terlalu serius. Sedangkan untuk urusan akhiratlah semestinya seseorang berlaku tidak main-main. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Karena kecintaan kepada dunia telah sedemikian dominan mirip kaum kufar, maka secara otomatis hilangnya kerinduan bahkan kesiapan menghadapi alam berikutnya, yakni alam barzah. Dan mengingat bahwa pintu memasuki akhirat ialah kematian di dunia, maka muslimin yang telah lemah mental akan kehilangan kesiapan serta keberanian menghadapi malaikat maut. Mereka menjadi takut menghadapi kematian. Padahal Nabi SAW justru menekankan kepada kita agar banyak-banyak mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami dan batas akhir pengetahuan kami. Maka jadikanlah akhirat pusat perhatian kami, mulai saat ini sampai akhir hayat hidup kami. Dan jadikanlah kami bagian dari manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.